Selanjutnya saya ke pengamat politik Carta Politika Bung Muslimin. Bung, eh, kemarin Pak Jokowi juga sempat menyampaikan kalau kita harus bersahabat dengan virus. Artinya kalau eh, sudah bersahabat berarti tentunya pilkada bisa digelar dengan mungkin apa bisa menggunakan masker, sanitizer, serta protap kesehatan. Mungkin Bung Muslimin sedikit bisa kasih gambaran terhadap dinamika pilkada di tengah COVID-19 ini. Ya, terima kasih. Salam Bang Bagja, Mas Hairul Anam, ya Mas Ferry. Terima Ya, siap. kasih sudah mengundang dari GPN. Pertama, memang harus kita akuikan kondisi darurat atau malah masih dalam kondisi darurat ya. Kemudian saya kira pilkada saat ini memang agak rentan banyak hal terkait tidak hanya soal administrasi tentunya. Karena pilkada melibatkan tidak hanya penyelenggara KPU, tidak hanya Bawaslu, tetapi publik. Sementara yang kita harapkan adalah pilkada berjalan dengan Baik. kualitasnya. Nah, ada beberapa hal catatan mungkin kenapa kita khawatirkan kualitas pilkada akan menurun kalau kemudian dilakukan dengan terpaksa atau terburu-buru, sementara penanganan COVID kita belum tahu kapan berakhir. Itu di luar teknis. Pertama, misalnya bisa saja terjadi penurunan partisipasi publik. Karena tadi ada kaitan dengan teknis, mungkin terkait dengan nanti bagaimana DPT bisa maksimal. Jangan sampai kemudian karena keterbatasan waktu, keterbatasan ruang yang memungkinkan orang tidak banyak bertemu, sehingga kualitas DPT juga mungkin berkurang kualitasnya, sehingga nanti jangan sampai hak-hak konstitusional publik misalnya tidak terdaftar di DPT, atau masih ada orang yang sudah meninggal masih terdaftar dan seterusnya, itu secara teknis. Tetapi paling tidak bahwa akan rawan penurunan partisipasi publik karena dua hal terkait dengan teknis tadi, administratif. Kemudian yang kedua terkait juga mungkin publik masih khawatir untuk kemudian keluar ke TPS kalau misalnya di Desember katakanlah pandemi ini betul-betul masih terjadi atau belum berakhir secara 100%. Kemudian yang lain saya kira terkait dengan interaksi antara calon dengan pemilih. Ini juga harus diperhatikan karena kita tidak. Yap. Sosialisasi calon ya. Ya, sosialisasi calon. Ya, sosialisasi calon. Artinya walaupun masa kampanye itu kan 70 hari ya, masih lama sebenarnya. Kalau tahapannya di Desember mungkin sekitar September ya. Tetapi tetap adakan keterbatasan karena kita tidak tahu kapan COVID ini berakhir. Nah, kenapa kemudian ini penting? Sosialisasi calon dengan publik, calon pemilih ini penting karena ini terkait dengan seberapa jauh kemudian publik harus mengenal, mengetahui visi misi daripada calon itu. Nah, sementara yang diatur dalam pilkada kita selama ini kan ada kampanye dialogis, yang itu juga walaupun sudah dibatasi, misalnya tidak boleh lagi berkerumun di lapangan, tapi tetap ada kampanye dialogis dan itu mau tidak mau tetap ada kerumunan orang bertemu calon dengan ini, dan sehingga kualitas itu juga akan terganggu karena tadi publik akan khawatir untuk berkumpul sementara si calon harus menyampaikan visi misinya kepada publik. Pak Muslimin, melihat fenomena KPU juga memiliki kendala untuk melaksanakan termasuk dengan pendanaan sekalipun sudah kontrak MOU dengan beberapa dengan Pemda, nyatanya juga ada kendala secara teknis dan tentu ini bisa disoroti oleh Bung Muslimin terkait juga banyaknya calon-calon yang hari ini juga sudah melakukan kampanye juga begitu. Silakan Bung Muslimin. Ya, saya kira kan memang penyelenggaraan pilkada
dan ini besar, banyak lagi, itu memang sebaiknya kan diberikan kepada wewenang kepada KPU ya selaku penyelenggara. Artinya pelaksanaan kesiapan itu pun sebenarnya juga harus dilihat sejauh mana kesiapan KPU mampu melaksanakan pilkada ini. Kalau misalnya KPU saja sampai hari ini ya, kalau kita lihat teman-teman KPU banyak yang pesimis karena memang banyak hal yang harus diselesaikan, tidak hanya soal anggaran, terus teknis dan lain-lain. Saya kira juga memang KPU harus berani menyampaikan dan mendesak justru kepada katakanlah pemerintah kalau memang tidak sanggup menyelaksanakan di bulan Desember, saya kira sebaiknya memang KPU juga tegas bahwa KPU akan kewalahan, dikhawatirkan kualitasnya justru menurun dibanding kemudian dipaksakan, karena Perpu juga menyisakan opsi itu bahwa masih Artinya memungkinkan menurut Bung diundur Muslimin kalau KPU itu harus independen. Maksudnya Bung Muslim KPU itu harus independen bahwa tidak perlu juga harus mendapat tekanan dari pemerintah dan DPR untuk melaksanakan karena itu memang gelar yang dilaksanakan oleh KPU begitu. iya, karena kan wewenang penyelenggaraan itu kan diserahkan ke KPU. Artinya KPU ini kan juga tentunya melihat bagaimana kondisi SDM KPU, kesiapan. Kalau memang KPU katakanlah pesimis untuk melaksanakan pilkada yang berkualitas, saya kira KPU bisa merasionalisasikan ke pemerintah, ke Komisi 2, untuk kemudian memungkinkan opsi diundur kalau memang bulan Desember dikhawatirkan secara pelaksanaan teknis saja agak sulit. Belum lagi bicara kita soal kualitas. Jadi Kualitas floor artinya tadi ya, terkait dengan KPU pemilih. keberatannya disampaikan begitu. Ya saya kira, saya nggak tahu, kalau nggak salah kan hari ini juga ada rapat ya, KPU dengan Komisi 2, itu secara terkait teknis. Tetapi ada hal lain mungkin yang penting juga saya soroti, bahwa pilkada kalau kemudian dipaksakan dengan kondisi ketidaksiapan publik dan baik publik penyelenggara termasuk calon, ini justru juga berpotensi memunculkan hal lain. Misalnya angka money politik justru bisa meningkat ketika kondisi ekonomi masyarakat kita menurun. Betul itu. Studi-studi kami menunjukkan misalnya pilkada yang survei-survei kami bahkan di awal-awal 2020 ini kami melakukan survei di sekitar 80-an daerah. Sampai saat ini toleransi manipolitik itu masih cukup tinggi. Artinya toleransi orang terhadap manipolitik, penerimaan publik terhadap manipolitik itu masih cukup tinggi. Bahkan itu bisa di angka di atas 50%, tergantung wilayahnya. Tapi rata-rata itu di atas 40% masyarakat masih memaklumi adanya manipolitik. Kemudian pilkada dilakukan di tengah kondisi ekonomi kita yang menurun, kemudian interaksi calon dengan pemilih itu minim, maka sangat berpotensi calon juga menggunakan cara-cara yang tidak demokratis. Jadi ada daripada kampanye juga ada potensi besar ya. Ada potensi besar andai kata posisi masyarakat di tengah pandemik, apalagi dia tidak kerja dan kemudian money politik itu menjadi menu yang kemudian suplemen buat masyarakat yang katakanlah tidak melihat bahwa pemilihan kepala daerah ini harus menghasilkan yang pemimpin yang berkualitas begitu. Ya, karena di kondisi normal saja yang saya katakan tadi, di kondisi normal saja pemakluman orang terhadap money politik publik itu sudah tinggi, apalagi di tengah menurunnya penghasilan orang, kemudian menurunnya ekonomi kita, belum lagi tadi calon yang berinteraksi dengan pemilih juga akan minim, maka cara-cara pintas akan dilakukan. Misalnya tidak perlulah kampanye, karena juga toh nanti ini kita selesaikan saja misalnya
di akhir saja nanti mainnya misalnya sebulan terakhir, sehingga tadi kualitas pilkada ya akan jauh merosot karena nilai-nilai demokratis sudah tidak lagi kemudian dipakai oleh calon, begitupun juga pemilih. Jadi memang banyak hal saya kira yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah, Komisi 2 termasuk KPU untuk kemudian menyelenggarakan pilkada di tengah ketidakpastian kapan COVID ini berakhir. Kalau menurut saya memang kita harus realistis ya, harus realistis. Kalau kemudian cara-cara online yang tadi disampaikan, saya kira kita belum siap karena memang kita tidak pernah punya persiapan bahwa kita akan mengalami pilkada di tengah COVID seperti ini. Tapi kalau diundur, misalnya KPU saya kira penyelenggara bisa kemudian mencari alternatif bagaimana melakukan pilkada yang juga dibantu dengan terkait urusan teknis tadi. Tetapi tentunya butuh persiapan. Kalau misalnya di akhir Mei, katakanlah bahkan PSBB di DKI akan diperpanjang sampai 4 Juni, apakah ini masih mungkin dilakukan atau tidak gitu. Nah, ini juga penting diperhatikan karena memang tadi sekali lagi bahwa pilkada, dan ini sangat banyak, 270, ini penting kita perhatikan tidak hanya secara teknis penyelenggaraan pas pada saat pencoblosan 9 Desember, tetapi hal-hal lain mengenai hak konstitusi masyarakat, bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang utuh, begitupun juga kesiapan KPU, dan yang dikhawatirkan tadi adalah misalnya disinggung oleh Bang Bagja juga bagaimana potensi petahana memainkan pencitraan dengan dana bansos misalnya, karena pengawasan Bawaslu itu tidak bisa berlaku dengan kondisi pelaksanaan misalnya. Seperti kita ketahui ya sudah sangat petahana kemudian memanfaatkan bansos untuk kepentingan elektoral petahana tersebut. Jadi ini juga tentunya akan merugikan calon-calon lain yang kemudian bukan bagian dari petahana. Jadi saya kira penting dipikirkan terkait dengan hal-hal teknis dan juga kualitas pemilu itu sendiri. Itu Bang Ferry. Oke, Mas Anam, ini itu tadi bahwa ada beberapa hal. Tapi andai kata pilkada ini digelar di 2021,